Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani dan akhwati fillah, hafizakumullah, para jamaah sekalian, alhamdulillah, marilah kita melanjutkan pembahasan kitab Idahul Mahajjah fi sabili as-salaf fi fahmi din wal akhdhi bihi wal amal bihi wad da'wati ilaih, yaitu tentang penjelasan tentang manhaj salaf rahimahumullah taala dalam hal berpegang atau memahami agama Allah, atau mengambilnya, memahaminya, mendakwainya, dan mengamalkannya. Pembahasan kita insyaallah sampai pada halaman yang ke-29, Babul Amri Bittiba'i Manhajis Salaf. Bab tentang perintah, Babul Amri Bittiba'i Manhajis Salaf, untuk mengikuti metode, cara, jalan para salafus soleh di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya adalah surat At-Taubah ayat 100. Qala al-musannif hafizahullah taala, qala ta'ala was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul azim. Ini dalil yang pertama yang menjelaskan tentang para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar, yang mana mereka telah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama memeluk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari golongan orang-orang muhajirin, yaitu yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, dan orang-orang Ansar, yaitu penduduk asli kota Madinah, yang mereka beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsanin, mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum, Allah ridho pada mereka. Wa radu anhu, dan mereka ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar, dan Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Maka ayat ini sebetulnya mengandung perintah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahukan khabar bahwa Allah Azza wa Jalla ridho kepada orang-orang terdahulu yang pertama-tama memeluk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dan baik. Ini mengandung perintah. Jadi jumlah khabariyah tetapi mengandung perintah. Tapi insya'iyah. Dia mengandung perintah untuk mengikuti. Jika kalian ingin mengikuti, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan surga Allah Azza wa Jalla yang merupakan kemenangan, maka ikutilah
mereka, yaitu kaum Ansor dan kaum Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ikuti pula mereka dengan baik. Niscaya kalian akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang ingin dapat ridho Allah, dia harus mengikuti jalannya orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, ayat kedua yang dibawakan sebagai dalil, yaitu firman Allah surat Al-Baqarah ayat 137. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadau, wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq." Fa in amanu, jika mereka ahlul kitab itu, ini sedang berbicara tentang ahlul kitab. Jika mereka ahlul kitab itu beriman seperti apa yang kalian imani, kalian para sahabat, ma amantum bihi faqad ihtadau, maka berarti mereka, orang-orang itu, ahlul kitab itu telah mengikuti petunjuk, berada di atas petunjuk. Wa in tawallau, namun apabila mereka berpaling, yakni dari apa yang kalian imani, fa innama hum fi shiqaq, maka memang mereka adalah orang-orang yang selalu menentang Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala berkata, fa in amanu bimithli ma amantum bihi, fa in amanu bimithli ma amantum bihi ay bima amantum bihi. Apabila mereka beriman pada apa-apa yang kalian iman, pada apa yang kalian iman, wa qila ma'nahu fa in amanu bi jami'i ma amantum bihi. Ada sebagian mufassirin mengatakan apabila mereka beriman, ya, terhadap semua yang kalian imani, ya, semua yang kalian imani, ay atau bi imanin ka imanikum, yakni mereka melaksanakan, mereka beriman sebagaimana iman kalian, wa tauhidin bi tauhidikum, dan mereka ya atau bi tauhidin, mereka datang dengan membawa tauhid, ya, sebagaimana tauhid kalian kepada Allah Ta'ala, faqad ihtadau, berarti mereka telah berada di atas petunjuk. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa yakni orang yang ingin, ya, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk Allah Azza wa Jalla, berarti harus mengikuti imannya mereka walaupun derajatnya beda. Ya, derajat iman para sahabat tentu tidak sama dengan orang-orang yang datang sesudahnya. Tetapi mengikuti iman mereka, ini adalah bagian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun tentu tidak sama imannya Abu Bakar Siddiq kepada Nabi SAW, tidak sama dengan imannya yang selain beliau kepada Rasulullah SAW. Jadi intinya adalah beriman dengan apa yang diimani oleh mereka, meskipun kualitas iman itu berbeda. Kualitas iman berbeda, tapi yang diimani itu sama. Yang diimani adalah sama. Jadi fa in atau bi imanin ka imanikum, kalau mereka datang dengan membawa iman seperti iman kalian, dan mereka membawa tauhid seperti tauhid kalian yang kalian laksanakan, maka mereka berada di atas petunjuk. Namun wa in tawallau fa innama hum fi shiqaq, ay fi khilafin wa munaza'ah. Kalau mereka berpaling dari beriman kepada apa yang kalian imani, maka mereka fi khilaf, berarti mereka memang adalah orang-orang yang ingin berbeda, tidak mau mengikuti, dan mereka fi munaza, menantang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini juga menunjukkan, atau dalil yang menunjukkan perintah untuk mengikuti, ya, manhaj para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in dalam masalah-masalah keimanan atau akidah, ibadah, dan yang lainnya. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini juga ayat yang menunjukkan ancaman bagi orang-orang yang menyelisihi jalannya para sahabat. Wa man yushaqiqir rasul, dan barang siapa yang menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas nyata baginya petunjuk itu, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman,
Orang-orang beriman di sini yang dimaksud pertama kali adalah ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-mu'minin di sini pertama kali yang dimaksud adalah ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, nuwallihi ma tawalla. Niscaya kami akan biarkan dia leluasa terhadap kesesatannya di dunia ini. Ya, ini balasan di dunia. Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia leluasa dalam kesesatannya, dalam penyimpangannya. Wa nuslihi jahannam, dan nanti di akhirat kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ayat ini adalah ancaman bagi orang-orang yang menyimpang dari jalan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala an hadhil ayah, tentang ayat ini, yaitu ayat 115 surat An-Nisa. Kata beliau rahimahullah, mulakhasuhu, intinya, annal murada bil mu'minin fi hadhil ayatil karimati hum ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa yang dimaksud, ya, pertama kali yang dimaksud dengan orang mukminin dalam ayat ini, ya, fi hadhil ayah adalah ashabu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali dimaksud adalah para sahabat Nabi SAW. Lianna Allah qad syahida lahum wa man tabi'ahum bi ihsanin bil iman. Karena Allah telah bersaksi pada mereka. Kalau Allah bersaksi pada mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, apa persaksian Allah pada mereka? Bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman. Makanya Allah menyebut mereka al-mu'minin. Artinya Allah menyaksikan bahwa mereka beriman. Ya. Dan tidak ada yang lebih besar persaksiannya melebihi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah bersaksi akan keimanan mereka. Faqala ta'ala, juga Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang lain, masih perkataan Ibnu Taimiyah, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul azim. Ini juga dalil yang dipakai oleh Syekhul Islam untuk menunjukkan bahwa ini maksud dengan kaum mukminin pada ayat tersebut adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang yang beriman. Siapa dimaksud orang yang beriman di sini? Yaitu ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim. Allah sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang beriman yang membaiatmu di bawah sebuah pohon, dan Allah mengetahui apa yang ada dalam hati-hati mereka. Fa anzalas sakinata alaihim, lalu Allah turunkan ketentraman, ketenangan dalam diri mereka. Wa asabahum fathan qariba, dan Allah balas mereka dengan penaklukan atau yang dekat, kemenangan yang dekat. Jadi ayat ini tentang para sahabat Nabi alaihissalam yang mengadakan bai'atur ridwan, yaitu yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah di Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ketika Nabi alaihissalam akan melaksanakan ibadah umroh, maka dihalangi oleh orang-orang Quraisy, para musyrikin Quraisy. Tidak boleh masuk di kota Mekah. Maka kemudian terjadi perjanjian. Dan sebelum perjanjian dengan orang Quraisy, itu mereka membaiat, para sahabat membaiat Nabi alaihissalam untuk tetap mengikuti beliau. Apalagi ada informasi bahwa Utsman bin Affan yang menjadi utusan ketika itu dari kaum mukminin kepada Quraisy itu terbunuh. Berita yang tidak benar. Makanya para sahabat membaiat Nabi alaihissalatu wassalam yang disebut dengan bai'atur ridwan.
di bawah sebatang pohon. Nah, pohon yang jadikan tempat baiat itu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an itu dipotong. Karena dikhawatirkan akan terjadi sesuatu. Ya. Nanti akan ada napak tilas, ya. Tahu napak tilas? Terus cari tempat-tempat keramat. Ya, makanya Umar bin Khattab khawatir. Ini pohon kalau tidak dipotong, ini bakal dijadikan sesuatu. Ya, di zaman Umar bin Khattab dipotong pohon itu. Supaya tidak terjadi pengkultusan tempat, tidak terjadi kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ayat-ayat ini menunjukkan bahwa ini maksud dan kaum mukminin adalah al-muhajirin dan ansor, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qala rahimahullah fi mawdhi'in akhar, Syekhul Islam juga mengatakan pada tempat yang lain dari kitabnya Majmu' Fatawa, inna musyaqqata ar-rasuli min ba'di ma tabayyana lahul huda, sesungguhnya menentang Rasul setelah jelas petunjuk itu, ini yastalzimu ittiba'a ghairi sabilil mu'minin. Setelah jelas kebenaran dari Nabi alaihissalam, kalau ada yang menentang, itu berarti yastalzimu, ini akan melazimkan ittiba' ghairi sabilil mu'minin. Berarti menyimpang dari jalannya orang-orang beriman. Wattiba' ghairi sabilil mu'minin wa inna ittiba'a. Ya, jadi ini ittiba'a, kok ittiba'a masih inna. Jadi awal kalimat, awal jumlah. Wa inna ittiba'a ghairi sabilil mu'minin, dan sesungguhnya mengikuti selain jalannya kaum mukminin, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, yastalzimu musyaqqat ar-rasul. Ini akan melazimkan menentang Rasul. Karena menyimpang dari jalannya kaum mukminin min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Li'annahuma mutalaziman. Karena dua hal ini merupakan satu kelaziman. Mana dua hal itu? Dua hal itu adalah yaitu tidak musyaqatur Rasul, ya. Itu artinya mengikuti jalannya kaum mukminin. Orang yang tidak mengikuti jalannya kaum mukminin artinya dia menentang Rasul. Jadi dua hal yang merupakan kelaziman. Orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, mengikuti petunjuk jalannya orang mukminin, berarti dia tidak akan menentang Rasulullah. Orang yang menentang Rasulullah berarti dia tidak mengikuti jalannya orang mukminin. Ini yang dimaksud dengan li'annahuma mutalaziman. Dua hal yang saling yang melazimkan pada yang lainnya. Fa kullu man syaqar rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda faqad ittaba'a ghaira sabilil mu'minin. Fa kullu man syaqar rasul, maka setiap orang yang dia menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, faqad ittaba'a ghaira sabilil mu'minin, berarti dia telah mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Wa kullu man ittaba'a ghaira sabilil mu'minin, dan setiap orang yang dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, selain jalannya para sahabat, faqad syaqqar rasul, berarti dia telah menentang Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah petunjuk itu nyata baginya. Ini perkataan Syekhul Islam tentang kelaziman antara dua perbuatan ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata al-muallif hafizahullah taala, dan Nabi alaihi wasallam bersabda, fa innahu man ya'ish minkum yara ba'di ikhtilafan katsira. Ini juga dalil yang menunjukkan perintah untuk mengikuti jalannya para salaf, manhajnya para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Fa innahu man ya'ish minkum, kata Nabi alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang hidup di antara kamu sekalian, yakni sesudah aku, yara ba'di, dia akan melihat sesudahku ikhtilafan katsira, perpecahan yang banyak, bukan sekedar perbedaan, perpecahan, ya, perpecahan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin,
maka hendaknya kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Para khulafa ar-rasyidin, mereka yang mengikuti petunjuk dan mereka yang mendapat petunjuk. Al-mahdiyyin artinya yang mendapat petunjuk. Ar-rasyidin yang mengikuti petunjuk. Ya. Addu 'alaiha bin nawajidhi, gigitlah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin dengan gerahang-gerahang kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan waspadalah kalian, hati-hatilah kalian dari hal-hal baru yang diadakan dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena sungguhnya setiap hal yang baru dalam agama ini yang diadakan oleh manusia itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, setiap bid'ah adalah penyimpangan dari jalan yang benar. Kemudian hadis berikutnya sebagai dalil tentang bab ini, wa an Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauman, dari Abu Waqid al-Laitsi radhiyallahu an, kata beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu hari beliau berkata, innaha satakunu fitnatun, sesungguhnya akan terjadi fitnah. Qalu fa kaifa lana ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya, bagaimana keadaan kami wahai Rasulullah? Ini apa yang harus kami lakukan jika datang fitnah itu? Au kaifa nasna, atau bagaimana kami berbuat ketika datangnya fitnah itu? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tarji'una ila amrikumul awwal, kalian kembali kepada urusan kalian yang pertama, yaitu kepada kemurnian agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada agama yang murni. Jangan mengikuti hal-hal yang baru dalam agama Allah ini. Tarji'una ila amrikum, amrikum al-awwal, kalian kembali kepada perkara yang pertama, itu agama Allah yang masih murni, yang diturunkan kepada Nabi alaihissalam dan dijalankan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini juga perintah untuk kembali kepada manhaj salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in di dalam beragama, apalagi di saat munculnya berbagai macam fitnah, syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat, terutama fitnah-fitnah syubhat. Itu dibentengi diri kita dengan ilmu dan akidah yang benar, cara melawan syubhat. Sedangkan hawa nafsu dengan mujahadatun nafs, dengan melawan hawa nafsu itu, dengan bersabar, itu melawan fitnah syahwat. Wa an Uthman bin Hadir al-Azdi, kata Uthman bin Hadir rahimahullah, qultu li Ibn Abbas radhiyallahu anhu, aku berkata kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ausini, berikan aku wasiat, nasihatilah aku, berikan aku pesan. Kata Abdullah bin Abbas, alaika bil istiqamati, hendaknya kamu istiqamah. Wattabi' al-amr al-awwal, dan ikutilah perkara yang pertama. Ini agama yang betul-betul dari sumbernya. Wala tabtadi', dan jangan kamu mengada-adakan sesuatu yang baru di dalam agama ini. Ini pesan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma kepada Uthman bin Hadir. Ya, kemudian di sini disebutkan tentang lemahnya perkataan ini atau riwayat ini, namun dari sisi makna adalah benar. Alaika bitaqwallah wal istiqamah, ittabi wa la tabtadi. Ini dalam riwayat Imam Ad-Darimi, ya. Imam Ad-Darimi. Jadi pesan ini benar. Para salaf banyak memesan tentang istiqamah di atas manhaj salaf, di atas jalannya para sahabat, dan mereka banyak melarang dari perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u, ikutilah dan janganlah kalian
mengadakan hal-hal yang baru dalam agama Allah, faqad kufitum. Karena agama ini sudah cukup, ya. Apa yang diturunkan kepada Nabi alaihissalam dijalankan oleh para sahabat itu sudah cukup bagi kalian. Wa kataba Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ila sahibin lahu yusihi. Dan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala salah seorang khalifah yang adil dari Bani Umayyah, ya. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah kana min a'immatil ijtihad. Pak Umar bin Abdul Aziz salah seorang di antara ulama-ulama yang berijtihad. Beliau seorang alim dalam agamanya. Wa minal khulafa'ir rasyidin. Dan beliau salah satu di antara khulafa'ir rasyidin. Makanya sebagian ulama mengatakan beliau adalah khulafa'ir rasyidin, khalifah ar-rasyid yang kelima. Setelah yang empat sebelumnya. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Beliau mengirim surat ila sahibin lahu yusihi. Menulis surat kepada temannya dan memberikan pesan kepada temannya itu. Faqal amma ba'du. Isi suratnya kepada temannya, amma ba'du, dengarkanlah yang sesudah ini. Itu arti dari amma ba'du. Yang baru belajar bahasa Arab, kalian dengar khutbah Jumat, amma ba'du. Apa sih arti amma ba'du? Isma' ma ya'ti, ya. Isma' madza saqul. Dengarkan apa yang akan aku ucapkan. Dengarkan apa yang akan aku sampaikan. Itu arti amma ba'du. Usika bi taqwallah. Kata Umar bin Abdul Aziz kepada temannya, usika bi taqwallah. Aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah. Ini wasiat Allah kepada al-awwalina wal akhirin. Ya, wasiat Allah kepada hamba-hambanya. Dan dahulu sampai terakhir untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Demikian pula wasiat para anbiya, wasiat para rasul, wasiat Nabi SAW. Ya, ada bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian wal-iktisad fi amrihi. Wal-iktisad, hendaknya kamu ini cukup pada perintah Allah. Ya, berhenti pada perintah Allah Ta'ala. Jangan melampaui. Wattiba'i sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dan cukup kamu itu, aku wasiatkan kamu untuk mengikuti sunnah Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tarki ma ahdatsal muhditsun ba'dama jarat bihi sunnatuhu wa kufu mu'natahu. Dan aku wasiatkan kepada engkau wa tarki ma ahdatsal muhditsun. Kamu meninggalkan hal-hal yang diada-adakan oleh mereka yang mengada-adakan. Ahdatsa yuhditsu. Yani ibtada'a yabtadi'u. Yang mengadakan hal yang baru dalam agama. Wa tarki ma ahdatsal muhditsun. Dan aku wasiatkan kepadamu, tinggalkan hal-hal yang diada-adakan oleh mereka yang mengadakan hal yang baru dalam agama ini. Ba'dama jarat bihi sunnatu. Setelah berjalan sunnah Nabi alaihissalam. Yani cukuplah kamu dengan sunnah Rasulullah SAW. Jangan kamu mengikuti yang lainnya, yang diada-adakan oleh mereka yang mengada-adakan hal yang baru dalam agama ini. Wa kufu mu'natahu, arti al-mu'na al-thiqal, ay kafa fulanan mu'natahu, ay qama biha dunahu fa'agnahu anil qiyam biha. Artinya cukup kamu ini membebani dirimu dan apa yang Allah dan takwa pada Allah, dengan ibadah pada Allah sesuai dengan perintahnya, dan mengikuti sunnah Nabi alaihissalam. Tinggalkan hal-hal yang baru dalam agama. Itu sudah cukup bagimu. Fa'alaika biluzumi sunnati. Kemudian penekanan berikutnya. Kata Umar bin Abdul Aziz kepada temannya itu, fa'alaika biluzumi sunnah. Hendaknya kamu tetap, ya. Lazima al-makan, artinya dia tetap di tempat itu. Lazima fulanun al-makan. Dia tetap di tempat itu. Fa'alaika bi luzumi sunnah. Yani tetaplah kamu di atas sunnah Nabi alaihissalam. Fa inna halaka bi idnillah ismatun. Karena sungguhnya sunnah itu, kalau kamu mengikutinya, berpegang teguh kepadanya, dia akan menjadi ismah bagimu, yang menjagamu,
yang memeliharamu dari penyimpangan. Itu dengan kamu mengikuti sunnah. Ya, fa innaha laka biidznillah ismatun. Ya, sungguhnya dengan kamu luzum sunnah ini, atau dengan kamu berpegang pada sunnah Nabi Sallam, dengan seizin Allah kamu akan terpelihara, kamu akan terjaga. Fa inna laka ismatun. Fa inna sunnata ismatun laka. Sesungguhnya sunnah Nabi itu adalah sebagai penjaga bagimu, pemelihara bagimu dari penyimpangan. Dan kebanyakan orang menyimpang itu karena apa? Karena jahil, karena tidak tahu. Makanya mereka menyimpang dari jalan yang benar. Nah, disinilah pentingnya ilmu, belajar ilmu. Yang lebih berbahaya sudah tahu menyimpang, itu lebih parah. Ya, tahu akidah, tahu manhaj, tahu hal-hal yang benar, tapi menyimpang. Ya, ini yang lebih berbahaya. Waliyadzubillah. Kemudian kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, ini masih perkataan Umar bin Abdul Aziz, thumma i'lam, kemudian ketahuilah, annahu lam yabtadi an-nasu bid'atan, bahwasanya tidaklah manusia melakukan satu bid'ah, hal-hal yang baru dalam agama Allah ini, illa qad madha qablaha ma huwa dalilun 'alaiha au ibratun fiha, melainkan ya madha fil kitab aw sunnah. Lihat poin yang ke-43. Ya. Thumma i'lam annahu lam yabtadi an-nasu bid'atan illa qad madha. Ay fil kitab aw sunnah qablaha, ay qabla tilkal bid'ah. Jadi ketahuilah bahwasanya tidaklah manusia mengadakan bid'ah itu kecuali setelah datangnya Quran dan sunnah. Baru mereka adakan yang baru itu. Yang mana di dalam Quran dan sunnah itu ma huwa dalilun 'alaiha. Sudah ada tanda ay ala tilkal bid'ah, ay ala annaha bid'atun wa dhalalatun. Sudah ada dalam kitab Allah dan sunnah Nabi SAW bahwa ya ini sebagai dalil annaha, bahwa bid'ah itu adalah wa anna bid'atun wa dhalalatun, ay ala tilkal bid'ati, ay ala annaha bid'atun wa dhalalatun, aw madha fil kitabi aw sunnah qablaha ma huwa ibratun fiha. Kemudian pula sudah ada dalam kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sebelum munculnya bid'ah itu sudah ada ibratun fiha, sudah ada pelajaran sebelum munculnya itu semua. Pelajaran ay fi tilkal bid'ah fi annaha bid'atul wa dhalalah, bahwa memang apa yang diada-adakan itu adalah bid'ah dan penyimpangan atau kesesatan. Ini makna dari perkataan Umar bin Abdul Aziz sampai pada footnote 44. Kemudian qala Syekh Hasan Abul Ashbal Az-Zuhairi hafizahullah taala, ma min bid'atin illa wa qad ra'a an-nasu atharuha as-sayyi'ah. Tidak ada satu bid'ah pun dalam agama ini melainkan manusia telah mengetahui, melihat bekasnya yang buruk fi hayatihim, dalam hidup mereka. Wa kana ala qubhiha wa su'iha dalil. Dan untuk menunjukkan jeleknya, buruknya itu ada dalil minal kitab awis sunnah, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faminal kitabi, kemudian kata beliau, adapun dari dalil dari Alkitab Al-Quranul Karim, di antaranya adalah qala Allah Ta'ala, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun wa yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ini contoh dalil supaya tidak mengikuti hal-hal yang baru dalam agama Allah, baik itu masalah akidah, baik itu masalah ibadah atau yang lainnya. Allah sudah ingatkan tentang adanya orang-orang yang mengikuti fitnah. Ya, mereka mengikuti yang mutasyabihat, hal-hal yang mereka tidak jelas bagi mereka diikuti. Akhirnya terjadi timbul fitnah. Ini dalil tentang munculnya fitnah. Kemudian kata beliau, fa inna sunnata innama sannaha
man qad alima ma fi khilafiha min al-khata'i waz-zalali wal-'umqi wat-ta'ammuqi. Dan sesungguhnya sunnah Nabi alaihissalam sesungguhnya hanya disunnahkan oleh man qad alima, oleh orang yang sudah mengetahui. Ya, atau bukan orang ya. Fa inna sunnah innama sannaha man qad alima. Sunnah, cara yang benar dalam agama ini itu ya adalah disunnahkan, diajarkan oleh yang sudah mengetahui. Ma fi khilafiha minal khata'. Bahwa ketika menyelisih sunnah itu akan terjerumus dalam kesalahan. Wazzalal, terjerumus dalam yaitu penyimpangan. Wal humqi, yang akan terjerumus kepada kebodohan. Ya, wa ta'ammuq, dan akan terjerumus dalam at-tanattu, at-ta'ammuq at-tanattu. Dan yang maksud dengan qad alima yaitu dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sannaha ay wada'aha man qad alima wa huwa Allah au an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang meletakkan sunnah itu, ajaran itu adalah Allah atau Rasulnya. Yang mana Allah dan Rasulnya mengetahui. Ya, fi khilafiha, ketika menyelisihi apa yang telah disunnahkan, diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, itu akan terjerumus dalam khata', salah. Atau zalal, tergelinciran dari kebenaran. Wal humuq, akan masuk dalam kebodohan. Ya. Wa ta'ammuq dan tanattu, masuk dalam hal-hal yang memberatkan diri sendiri. Ghala wa takaffala wa takallafa fi, yang orang yang dia melampaui kemampuannya, beramal sampai berpayah-payah tapi dia tidak punya dasarnya. Maka kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala kepada temannya ini, fardhu li nafsika ma radhiya bihil qaum li anfusihim. Maka ridhoilah untuk dirimu apa yang telah diridhoi oleh mereka, kaum yang pergi berlalu itu, yaitu sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ridholah dan apa yang mereka ridhoi. Ridholah untuk dirimu apa yang diridhoi oleh mereka terhadap diri mereka. Yani mereka tidak menambah-nambah hal yang baru dalam agama Allah ini. Fa innahum ala ilmin waqafu. Karena sungguhnya mereka para sahabat itu berhenti pada ilmu. Ya, berhenti pada ilmu. Tidak melampaui ilmu mereka. Ya, ay annahum tawaqqafu bi ilmin. Ya, artinya annahum tawaqqafu bi ilmin. Pada footnote 51, ya, fa innahum ala ilmin waqafu. Sesungguhnya mereka ketika berhenti tidak membuat hal-hal yang baru dalam agama ini, mereka berhenti dengan ilmu. Ada landasannya, ada dasarnya. Wa bi basarin nafidhin kaffu, dan dengan mata yang tajam, mata hati yang betul-betul mencermati tentang agama Allah ini, kaffu, mereka menahan diri mereka dari terjerumus dalam hal-hal yang baru dalam agama Allah ini. Wa hum ala kashfil umuri kanu aqwa, dan mereka para sahabat itu untuk menyingkap, ya, untuk menyingkap perkara-perkara yang kamu singkap sekarang ini atau yang diada-adakan oleh manusia, kanu aqwa, mereka lebih mampu daripada kalian. Mereka lebih mampu. Ya, hadzal khawdu alladhi yakhuduhu an-nas al-yawm fima yata'allaq bimasailil qadar. Bahwasanya hal-hal yang orang berbicara dengan mendalam, ya, pada hari-hari ini, yani yang dimaksud di zaman Umar ini, ya, hal yang berkaitan dengan masalah-masalah takdir, wal as'ilatu allati tanimmu an za'za'atil iman fi qulubi ashabiha, kana salafu law kanat hadhihi al-as'ilatu mahmudatan wa mamduhatan hum aula bi tarhiha 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dipermasalahkan, dibicarakan oleh mereka tentang takdir Allah, karena surat ini berkaitan dengan permasalahan takdir. Saya alhamdulillah punya syarahnya hadis ini. Ya, tentang hadis surat Umar bin Abdul Aziz kepada temannya ini. Ada syarahnya, insyaallah keluar biidznillah. Jadi wahum ala kasfil umuri kanu aqwa, mereka lebih mampu untuk menyingkap hal-hal yang kalian berupaya menyingkapnya sekarang ini. Ya, mereka bisa bertanya kepada Nabi SAW dahulu yang kalian tanyakan ini, tapi mereka tidak lakukan hal itu.
Wa bifadli ma kanu fihi aula. Ay bifadli ma kanu fihi minal ilmi wal fahmi wat taqwa wal wara wal qurb min adin nubuwah wa ma ila dhalika minal fadail fahum aula bikashfi umuri din minal khalaf. Mereka para salaf itu dengan kelebihan-kelebihan bifadli ma kanu fihi. Dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada mereka. Apa di antara kelebihan yang ada pada mereka? Lihat catatan kaki 53. Minal ilm. Mereka punya ilmu. Faham, wal faham, mereka punya paham, mereka paham betul. Wat taqwa, takwa ada pada mereka. Wal wara, orang-orang yang menjaga diri mereka dari hal-hal yang haram. Ya, wal qurb min ahdi nubuwah, mereka lebih dekat dengan masa kenabian. Wa ma ila dzalika minal fadail, dan keutamaan-keutamaan lainnya. Fahum aula bikashfi umuri din, mereka lebih utama, lebih mampu untuk menyingkap hal-hal dalam agama ini minal khalaf, daripada orang-orang yang kemudian. Fa in kana al-huda ma antum alaihi, maka seandainya petunjuk itu berada pada apa yang kalian berada padanya sekarang ini, laqad sabaqtumuhum ilaihi, berarti kalian telah memenangkan mereka. Ya, berarti kalian telah memenangkan mereka, dan ini tidak mungkin. Wala in qultum innama hadatsa ba'dahum, dan apabila kalian mengatakan sesungguhnya hal-hal itu terjadi, hal-hal yang baru dalam agama itu terjadi ba'dahum, sesudah mereka para salaf, ma hadatsahu illa man ittaba ghairu sabilihim, maka sungguhnya tidaklah ada yang mengada-ngadakan hal tersebut illa man ittaba ghairu sabilihim, melainkan orang-orang yang mengikuti selain jalannya mereka. Wa raghiba bi nafsihi anhum, dan mereka orang-orang itu lebih menyukai diri mereka, jalannya mereka sendiri daripada jalannya para salaf itu. Ya. Wa raghiba bi nafsihi anhum anis sahaba, anis salaf. Mereka lebih cintai diri mereka daripada mengikuti para salaf. Fa innahum sabiqun, sungguhnya para salaf itu adalah orang-orang terdahulu yang pertama-tama memeluk Islam. Faqad takallamu fihi bima yakfi, mereka sudah berbicara apa yang cukup dalam agama ini. Wa wasafu minhu ma yashfi, dan mereka telah mensifati dari masalah-masalah agama ini sesuatu yang menyembuhkan. Yashfi sudur, yang menyembuhkan hati, menyembuhkan dada. Fama dunahum min makhsarin wa ma fawqahum min mahsarin. Ya, ini artinya waqad qassara min at-taqsir. Qad qassara qaumun waqad qassara qaumun dunahum fajafau. Artinya mereka suatu kaum itu yang mengadakan hal baru dalam agama ini, yakni qaumun duna qasri salaf salihin, ay qassaru qasran azyad min qasrihim. Yani mereka yang menggampangkan masalah ini, mereka tidak mengikuti jalannya salaf. Karena salaf dahulu tidak menggampangkan suatu hal. Ya. Fajafau ay lam yalzamu makanahum al-wajib qiyamuhum. Jadi mereka orang-orang yang datang kemudian itu, yang mereka menggampangkan, meremehkan tentang masalah agama ini, mereka dulu lam yalzamu makanahum, mereka tidak tetap menempati tempatnya para sahabat. Al-wajib qiyamuhum fihi, yang mana semestinya mereka tetap di jalannya para sahabat itu. Min jafa'in, jafa' idh lam yalzam makanahu ay in hadaru wan hattu. Ini jafa dari kata min jafa idza lam yalzam makanan. Jafa itu orang yang tidak tetap pada satu tempat, ya. Wan hattu min uluwi ila suflin bi hadzal fi'l. Kemudian yang dimaksud dengan jafau di sini ay qassaru. Mereka menggampangkan, mereka meremehkan. Di sisi lain, yang lain hulu, ya. Jadi terjadi dua golongan dalam masalah agama ini. Segolongan ada yang menggampangkan, segolongan ada yang berlebihan. Wa tama'a anhum aqwamun faghalau. Sementara di sisi lain, ya, di sisi lain yaitu ada kaum yang mereka itu tamahu anhum, ay irtafa, ya, irtafa minhum,
Ya, mereka ingin lebih dari para salaf. Ya, anhum. Faghalau, maka kaum yang ingin lebih dari para sahabat itu, walau mereka berbuat melampaui batas. Wa innahum baina dzalika la'hudan mustaqim, dan sesungguhnya mereka para salaf itu berada di antara dua hal ini. Antara jafa, menggampangkan, meremehkan, dan antara melampaui batas. Dan itulah jalan yang lurus. Artinya di sini pada poin ke-57 lihat, wa innahum ay as-salaf. Wa innahum ay as-salaf. Baina dzalika, artinya bainal qasri wat tamhi. Di antara menggampangkan dan ghulu. Antara meremehkan dan ghulu. Ay bainal ifrat wat tafrid. Al-ifrat artinya apa? Ghulu. At-tafrid artinya apa? Taksir. Antara ghulu dan tafrid, menggampangkan. Mereka yang berada di antara dua hal ini, tidak menggampangkan, juga tidak melampaui batas. Ya, ini la'ala hudan mustaqim. Inilah yang Islam mengajarkan kepada kita, menjadi orang-orang yang wasat, umat yang wasat. Tidak remehkan, tidak melampaui batas atau berlebihan. Ai anna salaf la'ala tariqin mustaqim. Artinya mereka para salaf itu berada pada jalan yang lurus. Wa huwa al-iqtisadu wat tawassutu bainal ifrati wat tafrid. Yaitu sikap iktisad, tidak berlebihan, sikap menengah antara ifrat, melampaui batas, dan tafrid, menggampangkan. Ya, laisu bimufritin kal qaumil qasirin dunahum wala bimufattirin kal aqwam at-tamihina anhum. Jadi para salaf itu berada di tengah, tidak menyerupai orang-orang yang hulu dalam agama mereka, tidak pula menyerupai orang-orang yang menggampangkan agama mereka. Itu manhaj salaf. Ya, maka jangan sampai jadi hulat salafiyin. Karena dulu pernah muncul, ya, ada sekelompok orang yang menisbahkan diri pada salaf berlebihan luar biasa. Ya, hulu. Lah kita ini mendidik kalian jangan sampai hulu. Ya, jadilah salafiyan wasatan. Ikut agama Allah Ta'ala. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Wa anhu qala, ay an Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala qala, beliau berkata, sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ulatul amri ba'dahu sunanan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengganti beliau, wa ulatul amr ba'dahu, dari para khulafa rasyidin sesudah beliau, mereka meletakkan sunnah-sunnah, sanna sunanan. Mereka telah meletakkan sunnah-sunnah. Ya. Wa yaqsidu rahimahullah biqaulihi wulatul amri ba'dahu, para pemimpin sesudah Rasulullah SAW, ay al-khulafa ar-rasyidin. Itu yang beliau maksud. Dan para wulat al-amri ba'dahu, para khulafa ar-rasyidin yang memimpin kaum muslimin sesudah Nabi SAW, mereka telah meletakkan sunnah-sunnah. Al-akhdhu biha tasdiqun li kitabillah. Kita mengambil sunnah-sunnah mereka berarti kita berpegang membenarkan kitab Allah Azza wa Jalla. Wastikmalun li ta'atihi, dan mengambil sunnah mereka artinya menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Dan sebagai penyempurnaan ketaatan kita pada Allah Ta'ala atau pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa quwwatun ala dinillah, berpegang pada sunnah-sunnah mereka Rasulullah SAW dan para khulafa rasyidin, ini adalah kekuatan bagi agama Allah. Kekuatan, quwwatun ala dinillah, sebagai kekuatan bagi agama Allah. Laisa li ahadin taghyiruha wala tabdiluha. Tidak seorang pun berhak untuk mengganti sunnah-sunnah itu atau merubahnya. Tidak ada seorang pun yang berhak merubahnya atau menggantikan sunnah-sunnah itu. Walan nadhar fi ra'yi man khalafaha, dan tidak pula dia berhak melihat pada pendapat orang yang menyelisihi sunnah Rasul dan para khulafa ar-rasyidin.
Faman iktada bima sannu ihtada. Maka barang siapa yang dia mengikuti, iqtada ay ittaba'a waqtafa. Barang siapa yang mengikuti jejak bima sannu, jejak apa-apa yang mereka telah sunnahkan, yaitu Rasulullah dan para khulafanya ar-rasyidun, ihtada, berarti dia berada di atas petunjuk. Wa man istabsara biha absara. Barang siapa yang ingin dia melihat agama ini, ya, dengan mata hatinya, maka dia akan, yakni dengan sunnah-sunnah itu, maka dia akan melihat kebenaran itu. Ya, wa man istabsara biha ay bihadhi sunan, dan sunnah-sunnah yang diletakkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya al-khulafa ar-rasyidun, wa man istabsara biha absara. Barang siapa yang ingin mendapat, yakni menjadikan untuk mengetahui ya agama ini kebenarannya dengan melihat dari sunnah-sunnah mereka, maka dia akan melihatnya. Dia akan melihat kebenaran itu. Absar, yani absar al-haq. Dia mengikuti kebenaran. Wa man khalafaha, namun barang siapa yang menyelisihi sunnah Nabi alaihissalam dan sunnah para khulafa ar-rasyidun, wattaba'a ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, wallahu Allahu azza wa jalla ma tawallah, maka Allah akan membiarkan dia leluasa terhadap apa ya kesesatan dan penyimpangannya, wa aslaha jahannam, dan Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ini nasihat dari Umar bin Abdul Aziz ya, dalam dua suratnya atau dua tulisannya, perkataannya. Yang pertama itu surat, yang ini adalah ucapan beliau rahimahullah taala. Semua ini memerintahkan kepada apa? Berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihissalam dan para khulafa ar-rasyidun alladzina ya'tuna min ba'dihi, yang datang sesudah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini masih ada perkataan-perkataan para salaf ya, berkaitan dengan masalah ini. Baik ikhwas sekalian, sementara kita cukupkan penjelasan sampai di sini karena memang masih ada beberapa perkataan, baru kemudian masail. InsyaAllah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, InsyaAllah ta'ala.